Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 yang dari saya sendiri, Fahriana Nitya, bernit 11929-2007, dan teman saya Diki Septa Samara di NIT 11929-2006. Kali ini kita akan membahas dari text mining. Yang pertama dari divisi text mining. Text mining memiliki definisi menambah data yang berupa teks di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dan tujuannya mencari kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa terhubung antar dokumen. Text mining merupakan penerapan konsep dan teknik data mining untuk mencari pola dalam teks, yaitu proses penganalisisan teks guna mencarikan informasi yang bermanfaat untuk tujuan tertentu. Manfaat tools dan text mining. Manfaat text mining sangat jelas ketika jumlah data tekstual yang dihasilkan sangat besar. Misalnya penelitian akademis, artikel penelitian, hukum order pengadilan, online retail, dan lain-lain. Area lain di mana proses otomisasi dari teks tidak terstruktur, memiliki pengaruh yang besar dalam komunikasi elektronik dan email. Text mining tidak hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasi dan memfilter jumlah email, tetapi dapat juga digunakan untuk otomatisasi prioritas email. Ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk text mining. Software yang berbayar, misalnya ClearForest, dan IBM Intelligent Miner Data Mining Suite. Sedangkan software yang gratis, misalnya Get, Link5, CAM, SpyM, RPA, dan VPC. Jenis text mining. Yang pertama ada web mining. Web mining merupakan penerapan teknik data mining terhadap web dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan informasi lebih dalam web. Web mining dapat dikategorikan dalam 3 ruang lingkup yang berbeda, yaitu web content mining, web structure mining, dan web usage mining. Web content mining mengacu pada ekstraksi informasi yang berguna dari halaman web. Dokumen dapat diekstrak dalam beberapa format. Membaca mesin sehingga teknik otomatis dapat menghasilkan beberapa informasi dalam halaman web. Web crawler digunakan untuk membaca isi sebuah situs web secara otomatis. Informasi yang dikumpulkan dapat meliputi karakter listrik, dokumen mirip dengan apa yang digunakan dalam text mining. Tetapi bisa masuk konsep tambahan seperti hierarki dokumen. Web content mining juga dapat digunakan untuk meningkatkan yang dihasilkan oleh mesin pencari atau search engine. Web usage mining adalah pengambilan informasi yang berguna dari data yang dihasilkan melalui kunjungan halaman web dan transaksi. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi dalam text mining ini kita kira-kira akan membuat sebuah konsep gitu ya. Jadi dalam pertemuan kali ini kemarin sempat diskusi juga dengan Pak Sigit. Jadi kita akan membuat sebuah konsep text mining ya. Kali ini saya nggak akan mencontohkan dengan menggunakan rapid miner, tapi kali ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan RPA, Robotic Process Automation. Dan kita akan coba sedikit visualisasi ya, dan atau analisa menggunakan Python. Jadi data konsep yang akan kita lakukan di sini kita akan mencoba membuka 3 online retail ya, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan kira-kira nanti data-data yang ada di sana, kita akan ambil datanya. Data-data tersebut kita udah klasifikasikan ya, kita udah mau ngambil datanya itu produk Samsung S20. Jadi kita akan menganalisa Samsung S20. Di Tokopedia itu harganya berapa, terus lokasinya di mana, gitu kan, terus tokonya apa, terus deskripsinya apa. Nanti data-data yang ada di online retail tersebut kita akan coba ambil ya, kita akan coba text miner ya, kita akan coba miner dan menggunakan RPA, dan nanti datanya akan kita coba visualisasi dengan Python gitu ya. Jadi sedikit pengenalan dengan RPA. Jadi RPA ini sifatnya dapat berupa text miner gitu ya, text mining aplikasi. Karena di sana juga ada feature untuk scraping text data. Jadi nanti kita akan contohkan
cara membuat RPA ya, RPA untuk scraping text data. Dan nanti RPA itu setelah dia ambil datanya, dia akan mengubah data yang unstructured tadi, yang tadinya berupa berupa iklan ya, yang ada di online retail Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, dia akan merubah menjadi structured data, gitu. Dan selanjutnya data tersebut akan disimpan ke text file oleh RPA tersebut. Dan selanjutnya data tersebut akan di cleansing dan akan divisualisasi dan sedikit analisa dengan menggunakan Python. Output yang kira-kira akan kita coba untuk capai adalah kita akan membandingkan ya harga-harga Samsung S20 ini di 3 online retail itu. Kira-kira dari 3 online retail tersebut Samsung S20 itu harga terbaiknya itu ada di mana gitu. Apakah di Tokopedia kah? Apakah di Bukalapak kah? Apakah di Shopee kah gitu? Apakah dari ketiga online retail tersebut mana harga yang terbaik gitu ya. Terus yang kedua, kita akan coba bandingkan data-data dari ketiga online retail tersebut berdasarkan areanya. Misal nanti kita coba karena di sana juga terlihat ada data area ya. Jadi area penjual itu di sana juga ada tercatat. Jadi nanti kita akan coba lihat di area manakah Samsung S20 ini dia akan dijual dengan harga yang terbaik gitu ya. Oke, langsung aja kita. Oke, jadi tools yang akan saya gunakan adalah UiPath. Jadi di UiPath ini mempunyai feature untuk data scraping ya. Data scraping, jadi tujuan dari data scraping ini, dia akan mengambil data dari website atau bisa dari berbagai macam aplikasi ya. Jadi kali ini saya akan mengambil data dari website Tokopedia, dari website Bukalapak, dan dari website Shopee. Tapi kali ini saya akan hanya mencontohkan dengan menggunakan website Tokopedia karena sebelumnya saya sudah mengambil data dari Shopee dan Bukalapak. Jadi data yang diambil dari Tokopedia ini adalah data nama barangnya apa. Jadi kebetulan di sini saya akan ambil data Samsung S20, nama barangnya apa, deskripsi dari barang, harganya berapa, lalu areanya di mana, gitu. Area jualnya itu di mana. Kalau untuk yang Galaxy S20 Ultra RAM 12 GB ROM itu dia areanya di Jakarta Utara. Dan nanti link dari iklannya juga nanti akan saya ambil. Jadi ada 4 jenis data yang akan saya ambil. Gitu. Dari data-data ini, UiPath akan mengambil keseluruhan data yang diiklankan oleh Tokopedia. Jadi data ini nanti akan diubah menjadi text file gitu ya. Jadi nanti kita akan punya data-data dari Samsung S20, Samsung S20 8128 gitu, dari Sen Seluler atau dari Depphone gitu ya. Tapi yang nanti saya ambil areanya saja. Oke. Nah, ini akan saya contohkan cara membuatnya, gitu ya. Cara membuatnya sangat mudah. Yang pertama kita pakai open browser ya. Kita di sini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan, gitu ya, yang dibuat untuk menggantikan peran manusia, gitu ya. Jadi RPA ini kan sebenarnya menggantikan peran manusia. Jadi terus activity yang saya buat di sini adalah activity untuk membuka browser, untuk membuka website dari Tokopedia tersebut. Jadi melalui link ini, jadi akan terbuka website Tokopedia dengan produk name Samsung S20 dengan harga minimal Rp1.000.000. Jadi karena emang data di sini sangat banyak ya. Jadi karena data di sini ada harga-harga yang 65.000, datanya itu berupa audio atau case gitu kan. Jadi data-data yang seperti itu nanti saya akan batasi. Jadi saya akan batasi dengan nilai di atas Rp1.000.000. Jadi dari browser yang dibuka tadi, datanya akan kita convert menggunakan feature data scraping. Nah, dalam data scraping ini kita akan mengambil jumlah data. Di sini ada 2.134, karena di Tokopedia ini datanya lumayan terbatas ya. Jadi datanya
Kalau misalnya untuk di atas 1000 itu dia lumayan terbatas. Jadi saya akan mengambil data jumlahnya 2134. Data tersebut akan saya simpan dalam bentuk text file atau dalam bentuk Excel di lokasi ini, gitu. Jadi saya akan coba kasih lihat dulu lokasinya. Running ya. Secara otomatis dia akan membuka website tersebut dan secara background dia akan mengambil datanya. Oke, kita tunggu sebentar karena RPA ini sifatnya dia mengambil data per page ya, jadi agak menyita waktu sedikit. Nah, itu udah mulai muncul Excel-nya. Dan hasilnya akan terlihat di sini. 155. Oke, jadi datanya sudah diambil di sini dalam bentuk Excel ya. Jadi bisa dilihat di sini datanya. Oke, jadi data-data yang ada di sini tadi, data-data yang ada di website Tokopedia diterjemahkan oleh RPA menjadi sebuah data yang terstruktur. Seperti ini. Ini saya ambil linknya, gitu. Jadi yang saya ambil ada 3 jenis, ada 4 jenis. Yang pertama adalah produknya apa, link tokonya apa, supaya nanti kita tahu kalau misalnya ada harga yang murah, dia di link yang mana, harganya berapa, dan areanya ada di mana. Gitu. Dan ini adalah lokasi retailnya. Oke. Ini saya close. Jadi proses data mining yang dilakukan oleh RPA, dia hanya menggunakan 2 proses ini. Pertama dibuka, di data scraping, ekstrak data, lalu data tersebut disimpan menjadi Excel ya, dengan menggunakan Excel application scope gitu. Dia ekstrak data table-nya. Oke, lanjut aja langsung. Jadi berdasarkan data tadi, kita akan coba keluarkan ya. Kita akan coba gabungkan. 3 data ini akan kita coba gabungkan. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia ini jenis datanya sama. Dan kita akan coba gabungkan. Jadi kebetulan Bukalapak yang saya ambil karena websitenya sangat kurang terstruktur ya. Jadi saya hanya mengambil contoh sedikit. Jadi lainnya ada di Shopee gitu. Jadi tapi struktur datanya sama. Nah, akan saya coba di sini ada sedikit script ya. Script di sini saya menggunakan Python. Python yang saya gunakan di sini gunanya untuk melakukan data cleansing. Yang pertama untuk melakukan data cleansing, dia untuk menggabungkan 3 jenis data tadi, lalu nanti akan divisualisasikan menjadi price comparison ya. Di sini saya saya menginstal package-nya, saya mengimport package-nya yang saya butuhkan Pandas, NumPy, IPyWidget, iOS, OS, dan Seaborn. Jadi di patch ini saya lakukan penggabungan data. Jadi data-data yang ada pada directory ini saya gabungkan melalui metode listdir dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Lagi digabungkan datanya. Sorry, saya salah. Sample file. Oke, dan datanya itu seperti ini. Dia dari Shopee, Tokopedia, dan ada juga dari Bukalapak ya. Kita lihat sini.
Shopee, Tokopedia karena jumlahnya dari Bukalapak sedikit, jadi tidak tershow di sini. Tapi berdasarkan data-data tersebut, saya coba cleansing, gitu, pada harga. Jadi karena harganya itu masih tercantum rupiah, ini akan saya coba bersihkan. Dan karena di kolom areanya ini masih ada kabupaten dan masih ada kota, gitu, akan saya coba bersihkan. Di sini fungsinya untuk data cleansing. Dan hasilnya nanti dia akan seperti ini. DF. Bentar. Dan hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Oh, no. Dan hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya Bogor, dia tadinya ada kabupaten, dia akan berubah menjadi Bogor dan Jakarta Barat. Jadi dia menghilangkan tanda-tanda yang tidak perlu. Dan harga ini dia akan menghilangkan RP-nya dan titik, karena jenis data yang ada diambil sebelumnya itu datanya adalah berupa string ya. Jadi masih ada teksnya, ada titiknya. Jadi dari data tersebut saya berubah dia menjadi integer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya nanti datanya dapat dikalkulasi. Oke, dari data tersebut saya lakukan pivoting dengan metode aggregate function. Jadi saya hitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan nilai mediannya. Dan berdasarkan nilai tersebut keluarlah price comparison dari data-data tersebut, yaitu ternyata harga-harga yang ada dari Tokopedia itu nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan data yang ada harga yang ada di Bukalapak gitu. Jadi harga yang tercantum pada Tokopedia dan Shopee harganya itu jauh dibanding data harga yang ada di Bukalapak. Tapi data ini masih bisa diperdebatkan ya, tergantung jumlah datanya. Nah, oke. Dan berdasarkan data tersebut saya keluarkan lagi, saya ekstrak lagi datanya untuk saya cari berdasarkan kota. Jadi berdasarkan kota, jadi untuk beberapa area harganya itu antara Shopee dan Tokopedia itu cenderung mirip. Jadi ketika kalian membeli sebuah handphone gitu ya, atau kalian mencari Samsung S20 di Bukalapak, di Shopee, atau di Tokopedia, jadi kalian akan mendapatkan kalau di area Bandar Lampung itu nilainya harganya itu tidak terlalu besar. Jadi masih ada di kisaran 12 juta rupiah. Oke, begitu juga dengan di Bandung. Nah, tapi ada sedikit perbedaan untuk harga di Tokopedia dan Shopee untuk area Bekasi. Jadi untuk area Bekasi itu untuk di Shopee itu harganya sedikit lebih mahal ya, lebih mahal 1 juta gitu. Jadi kalau teman-teman cari di Bekasi ada harga harga Samsung S20, kemungkinan di Shopee di sana untuk area Bekasi dia lebih mahal. Jadi berikut inilah hasil dari gambaran data yang diambil dari Tokopedia, dari Bukalapak, dari Shopee yang diekstrak menggunakan RPA UiPath, dan divisualisasikan dengan menggunakan Python. Jadi menghasilkan price comparison mengenai harga besaran dan harga per area. Sekian sih presentasi dari kita. Ya, terima kasih.